Oke teman-teman, di atas meja saya ini ada sebuah televisi merek Samsung. Untuk ukurannya 40 inch. Katanya si televisi ini tidak ada gambar ya. Coba langsung kita hidupkan, sensornya ada di atas sini. Ini kita hidupkan dari steker listrik. Untuk indikatornya sudah merah berkedip-kedip. Untuk normal Samsung memang dia pertama start indikatornya berkedip-kedip. Berkedip berapa kali baru langsung menyala. Di sini sama sekali tidak ada tampilannya. Untuk seri televisi ini 40JU 6000 sudah menggunakan fitur Smart TV. Biasanya untuk televisi Samsung Smart TV itu jika pertama dihidupkan akan muncul tulisan Samsung Smart TV atau Smart TV. Tetapi untuk yang di atas meja saya ini tidak ada muncul sama sekali ya. Bisa kita lihat bahwasanya backlightnya menyala, kita ketok di sini. Nah, jadi sekarang untuk mengetahui kerusakannya di bagian mana, kita akan langsung membongkar unit televisi Samsung 40JU 6000 ini. Oke teman-teman, unit televisinya sudah langsung saya buka ya. Sengaja tidak saya record karena di beberapa komentar video saya itu ada katanya video terlalu kepanjangan katanya. Padahal yang tujuan video saya adalah cara menganalisa atau memeriksa kerusakan di bagian mana, bukan untuk langsung ke posisi kerusakan ya, tetapi pengecekan. Oke, di sini ada motherboard, di sini power supply, dan ini timing control, dan ini modul wifi dia. Di sini ada tombol dan sensornya ini. Jadi sekarang kita akan langsung melakukan pemeriksaan tegangan pada mesin atau engine televisi Samsung 40J 6000 ini. Yang pertama kita akan memeriksa tegangan di bagian timing control. Oke, langsung cus. Nah, untuk pengukurannya di sini saya sediakan multimeter digital ya. Kita selektor pada volt DC. Ini untuk probenya, crownnya saya tempelkan di bodi saja. Oke, ini untuk unit televisinya sudah hidup. Di sini ada backlightnya sudah menyala ya. Oke, timing controlnya di sini ada fuse untuk tegangan input dari motherboard ke timing control. Oke, di sini ada CPU Ticon dan di sini ada DC converter dan ini untuk gamma dia. Jadi ini untuk tegangan startnya atau input VCC timing control itu 12 volt atau 5 volt pada umumnya ya. Dan ini di multimeter saya terukur dengan normal. Di sini jika timing control ini normal, untuk lampu LED ini kemungkinan besar pasti akan menyala karena di sini ada sebuah LED. Di beberapa timing control itu ada petunjuk tegangan untuk sirkuit di timing control ya, seperti ini ada AVDD, ini HVDD 3,3 volt, di sini 1,5 volt. VGA VGL nya kemana ya? Ayo kita cari tahu dulu. VGA VGL nya biasanya ada juga ya. VGA VGL mana dirimu cu? Sepertinya saya tidak menemukan untuk petunjuk VGA VGL, tetapi yang pertama kita coba ukur dulu untuk VCC DC converter karena tegangan start pertama itu 12 volt langsung biasanya ke DC converter. Kita ukur di bagian kapasitor ini biasanya untuk input DC converter. Jika untuk lebih detail lagi kita bisa lihat untuk datasheet IC ini. IC-nya SM4158. Sepertinya tidak ada tegangan sama sekali guys untuk DC converter ini. Tapi 12 volt normal biasanya langsung ya dari ini. Apa ada lewat fuse ya? Sini terdeteksi 1,8
3,3 kosong juga, berarti pasti inputnya untuk DC converter belum ada ya. Biasanya 12 volt. Umumnya di kapasitor-kapasitor ini pasti ada tegangan input buat DC converter. Tetapi di sini tidak ada sama sekali ya. Di sini jong. Di sini ada fuse. Sepertinya fuse ini putus, guys. Di sini 32 volt, 3 ampere untuk fuse-nya. Ini fuse-nya putus. Kemungkinan besar ini VCC untuk DC converter. Coba saya matikan dulu selektor di buzzer. Ini kita ukur langsung ke fuse. Langsung, guys. Dari fuse ini langsung coba kita ukur ke DC converter ini. Fix, guys. Ini input dia. Fuse ini putus ya. Langsung dia ke DC converter ya. Nah, di sini juga fix, fuse ini putus. Coba kita zoom di kamera ya. Ini dia fuse-nya yang putus. Coba kita ukur untuk VCC ini, apakah ada kapasitor short di sini yang menyebabkan si fuse-nya putus, seperti kapasitor ataupun DC converternya bisa juga short. Dari pengukuran tidak ada tanda-tanda jalur short ya. Apa di sini? Tidak ada, guys, jalur short. Tidak ada sama sekali. Oh, di sini rupanya ada VGL-nya, V off. Di sini tertulis V off sama dengan VGL, yaitu tegangan min ya. Tidak ada tanda-tanda, guys, jalur yang short. Kenapa tuh si fuse-nya putus? Ini fuse BD. Jadi dari pemeriksaan ini kayaknya tidak ada jalur short. Kita harus ambil langkah selanjutnya, yaitu dengan coba langsung mengganti fuse ini. Karena kita sudah melakukan pengukuran, tidak ada jalur short yang menyebabkan si fuse putus. Jadi untuk mendeteksi penyakit selanjutnya, apakah cuma fuse-nya yang putus atau ada yang lain, kita harus langsung melakukan pergantian pada fuse ini. Oke, langsung saja saya akan cari fuse kecil seperti ini ya, biar kita pasangkan. Oke, di sini saya sudah menemukan fuse kecil. Saya tempel di ujung timah ya. Ini fuse kecil dari tikon-tikon bekas juga yang sudah rusak parah. Fuse-nya saya ambil. Nah, dan ini fuse-nya langsung kita lepas dari PCB. Untuk fuse yang saya ambil sama juga 32 volt, 3 ampere.
Oke, kita bersihkan. Usahakan kalau bekerja itu bersih ya, biar enak dipandang mata. Nah, oke, langsung kita ukur kembali nih. Pakai buzzer. Apakah kapasitor tadi udah nyampe sini? Oke, sudah nyampe. Apakah dia ada short ground? 390 ohm. Sepertinya tidak ada. 318, kita balik 4,8 kilo. Sepertinya no problem. Ini saya tempelkan ke ground, selektor default DC. Baru kita akan langsung hidupkan dari steker listrik. Sini nanti kita lihat backlightnya menyala apa enggak ya, dan langsung bisa berpacu pada LED di timing control ini. Oke, saya hidupkan dari steker listrik. Kita ukur di mana ya? Inputnya aja. Takutnya langsung putus di sini aja. PCC-nya. Sudah saya cetek. Di sini sudah menyala. Input dia sudah ada, tetapi LED ini belum ada yang menyala. Coba kita ukur di 1,8. 1,8-nya belum keluar juga. Apakah ini panas ya? Nggak ada panas. Input sudah ada, tetapi 1,8 juga tak ada. Ini untuk Vicor ya, untuk Vicor dia. Input sudah jelas ada. Vicor tegangan pertama 1,8 belum ada. Apalagi yang lain ya, terutama ini harus keluar ini. Apa coba saya copot dulu untuk si fleksibel dari timing control ke LCD. Sudah saya hidupkan lagi. Lampu LED nyala sebiji guys. Lampu LED nyala sebiji dan 1,8 normal. Why. HVDD belum ada keluar. Ini pun belum ada keluar sama sekali. Tapi 1,8 sudah keluar, 3,3 juga sudah pastinya keluar ini. Wah, bahaya. Di levelnya 3,3 kok, yang keluar 4,6 cuk. Semana lah ini. Berarti ini ada kerusakannya dari LCD ya, menyebabkan si kawan itu tidak bekerja. Berarti ada LCD short, jalur short di LCD. Ini coba kita pasang kembali. Dan kita akan lihat. Sudah saya hidupkan. Backlight sudah menyala, LED-nya mati lagi ya. Nah, tapi input masih ada. Saya matikan, kita lepas sebiji dulu. Apa yang terjadi? Dan saya hidupkan. Backlight sudah menyala, tapi LED-nya nggak menyala juga. Berarti LED-nya nggak menyala, 1,8 pun nggak ada. Oke, matikan. Ini saya pasang. Ini cabut. Saya hidupkan kembali. Backlight sudah menyala, LED tidak menyala sama sekali. Saya matikan lagi, kita cabut, hidupkan. LED-nya menyala ketika ini dicopot dua-dua. Wow. Sepertinya untuk timing control ini tidak mau bekerja jika panel tidak terpasang. Oke, sebentar. Di sini akan coba saya pelajari dulu, nanti kita lanjut
bagaimana di solusi terakhirnya. Nah, oke baik teman-teman, di sini setelah saya pelajari kinerja T-Con ini, recheck and recheck, saya buka sampai pendingin PCB panel ya. Nah, di PCB panel ini terdapat kapasitor yang short atau jalur yang short. Ini menggunakan buzzer. Di sini ada kapasitor. Kapasitor ini short. Tetapi jika kita ukur di bagian timing control ini tidak ada kapasitor yang short, atau saya kurang teliti untuk pengukuran di timing control di kapasitor yang short ya. Biasanya sih kalau timing control yang lain ya, pasti jalur tegangan itu kebanyakan ada kapasitornya ya, terutama pada DC converter ini. Nah, di sini kita ukur tidak ada jalur yang short. Makanya saya saking penasarannya, saya buka sampai PCB panel, dan ternyata di PCB panel ada yang short. Ini kalau kita pasang, pasti kiri kanan jalurnya akan short. Nah, di sini short juga jika kita pasang ini. Dan saya sudah pastikan bahwa yang jalur short itu ada di PCB panel sebelah kiri. Sebelah kiri sini. Jadi untuk mengetahui jalur yang short itu jalur apa, kita mungkin bisa menggunakan datasheet ya. Karena timing control ini tidak akan bekerja jika fleksibel atau PCB panel terpasang. Satu aja pun dilepas, ini tidak akan bekerja. Harus kita pasang dua-duanya. Nah, di sini jalur yang short itu langsung mengarah ke fuse di sini ya. Ini dia. Bisa di multimeter sobat lihat 0,4 ohm. Jika ke ground dia 1,8 ohm. Nah, ini jalur ini langsung short. Ini jalur yang menggunakan fuse biasanya jalur tegangan tinggi ya. Kalau tidak salah di sini tegangan itu berisi 15 volt. Ini kita lepas pun jalurnya pasti akan short yang di PCB panel. Short, tapi di sini tidak lagi ya. Nah, oke, untuk mengetahui jalur yang short, kapasitor yang short, kapasitor ataupun LCD bisa juga ya. Kita akan menambah atau menggunakan power supply variabel untuk mencari komponen yang short di PCB panel ini. Saya siapkan sebentar ya. Di sini kita menggunakan power supply ini. Oke, ini ada plusnya dan di sini ada ground. Sekarang ini kita tempel plusnya ke jalur yang short dan ini ke ground. Nah, groundnya bisa kita taruh di sini ya. Plusnya kita pastikan kembali jalur mana tadi yang short atau di kapasitor mana. Nah, di sini juga. Nah, kita cukup tempel di salah satu kapasitor aja karena kapasitornya satu jalur. Ini adaptornya kita hidupkan, kita kasih tegangan 5 volt dengan 6,1 ampere. Oke, nanti ini setelah kita hidupkan kita bisa raba di mana komponen mana yang panas ya. Langsung
6 ampere gitu di on kan. Di sini guys sudah berasap. Nah, ini bisa kita lihat di sini berasap langsung ya. Di kamera tidak nampak. Nah, ini komponennya sudah berasap. Bakar langsung dia. Nah, terbakar ya kan. Udah kita off kan. Itu bisa langsung kita buang kapasitornya ya. Nah, ini dia komponennya ya. Yang short. Kita langsung buang. Oke, sudah lepas. Sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kita bersihkan pakai thinner. Nah, oke baik, sekarang kita akan melakukan pengukuran di jalur tadi ya. Apakah masih ada yang short apa tidak. Tidak ada lagi yang short. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan pengetesan pada unit televisi. Langsung kita ukur di bagian timing control apakah tegangan-tegangan sudah pada keluar. Ini akan kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini dia kondisi jalur yang sudah kita tembak tadi ya. Sampai gosong-gosong. Nah, oke. Setelah kita ukur tadi tidak ada yang short lagi. Ini sekarang kita hidupkan dari steker listrik. Nah, ini kita ukur tegangan di jalur yang short tadi ya. Sudah di posisi DC. Ini saya hidupkan dari steker listrik. Ini dia tar jalurnya ya. Nah, di sini. Oke, kita hidupkan. Ini kita ukur di sini. 15 volt paten guys. Dan lampu LED indikator yang di timing control sudah hidup dua-duanya. Yang pada sebelumnya hanya hidup 1 biji. Nah, di sini coba kita akan lihat kondisi di balik layar. Dan hasilnya sudah nongol guys. Oke, coba kita ambil dulu sebentar remote Samsung. Berhubung ini tadi pakai pendingin, apakah panas? Wih, panas minta ampun cuk. Oh, nggak terlalu sih. Atuh. Itu tuh, panjang-panjang, kiri. Wes. Tekan menu. Geser ke bawah. Support. Kanan. Oke. Self diagnosis nomor 3. Oke. Ini sensornya Pak di sini. Picture test. Pas di atas. Oke. Dan gambarnya paten guys, tidak ada cacat layar. Wes, gajian kita gajian. Memang pegang remote tak bisa. Ini lagi training juga guys. Nih, kita jadikan dia sampai senior. Nah, oke baik, untuk kali ini itu saja video tutorial perbaikan dari saya. Semoga video saya bermanfaat untuk
orang-orang awam di dunia pertelevisian LED LCD ini. Begitupun Smart TV. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.